mudah-mudahan pulang dari sini urusan dunia, urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah dibahas masalah sholat. Memang sholat ini luar biasa. Waktunya sebentar, ngerjainnya malas. Waktunya sebentar, tapi ngerjain sholat ini luar biasa, malas. Lihat Mahal Sholat itu dijelasin cara niat yang wajib, ya kan? Apa saja tadi dijelasin. Emang sholat itu ujiannya banyak, bukan hanya orang awam, orang yang udah punya ilmu juga sama. Apalagi sholat yang paling berat, sholat 2 rakaat, sholat apa? Subuh. Apalagi subuh tuh berat banget. Ya, itu paling berat sholat itu sholat subuh. Di antaranya sholat 5 waktu yang paling berat sholat subuh. Makanya pahalanya paling besar. Makanya kalau orang pengen lihat keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah, lihat subuhnya di masjid. Kalau subuhnya di masjid dia rajin, apalagi sebelum azan dia udah di masjid, ya asyhadu ilmah. Saksikan orang tersebut ya sholatnya 5 waktu lancar. Tapi kalau subuhnya belang buntong, kadang ada apalagi apa mulu, yang merah mulu ya. Merah itu tulisannya rapotnya. Waduh, sholat subuh aja udah malas, apalagi sholat-sholat yang lain. Ya, begitu juga sama. Tapi kalau subuhnya berjamaah subuh ya di masjid bareng-bareng, di musola bareng-bareng, itu orang insya Allah ya semua sholat-sholatnya maghrib, isya, zuhur, asar itu ringan. Sebab subuhnya aja bisa berjamaah karena paling berat sholat. Ya, dan orang-orang munafik itu ketika dibangunkan subuh itu berat. Berarti kalau kita masih susah bangun subuh, berarti kita masih ada stempel orang munafik. Alhamdulillah ini ya, itu masih stempel. Ya, walaupun pernah ada satu guru begini, ya kita itu ya ada di dalam diri kita hati dan juga jasad. Nah hati kita sholat, jasad kita pun harus sholat katanya. Jadi dahulu ada satu murid dia kesiangan. Udah kesiangan gurunya bilang, kamu udah sholat? Udah. Nggak dimarahin sama gurunya. Kesiangan sholat subuh nggak dimarahin. Guru kenapa nggak dimarahin? Enggak. Yang penting dia udah sholat. Karena perintah Allah itu adalah kewajiban dia untuk sholat. Kalau udah sholat udah urusannya. Tapi ya dalam segi ya ini orang dilihat kedisiplinan sholatnya nggak ada, sebab subuhnya sering kalau telat sekali nggak jadi masalah. Kalau telatnya berkali-kali kayak kita orang ya sholat subuh, masya Allah beratnya kira-kira berat ya, masya Allah masih tidur ya kan, dibangunin ya pindah lagi ke kamar ya pindah lagi, hatta di kamar mandi tuh santri lama banget tidur ya. Sampai duduk, sampai jongkok tidur aja, masya Allah. Itu subuh itu enak berat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sholat subuh di awal waktu. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahin kita, apalagi orang-orang yang sudah umurnya 50 tahun, 40 tahun ke atas. Itu mau udah tinggal ibadah sama Allah, tinggal sholatnya dirapiin, apalagi pengangguran. Duit kagak ngasilin ya kan? Sholat kagak, ya kan? Ya kalau udah kagak ngasilin ya udah kita ibadah. Dengan ibadah Allah kasih jalan rezeki min haitsu la yahtasib. Makanya paling jelek-jeleknya orang siapa? Yang udah umur 40 tahun masih begitu. Nggak mau perhatiin sholat. Ya nggak mau dia perhatiin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bagusnya orang siapa? Yang masih muda sholatnya rajin. Yang masih muda ngajinya rajin. Kalau tua ngaji rajin emang udah kudunya, sebab udah bau apa? Buta. Ya. Ya. Makanya paling jelek-jeleknya orang siapa? Paling jelek-jeleknya orang yang udah umur 40 tahun masih ogah-ogahan ibadah. Itu paling jelek-jeleknya orang. Yang udah umurnya 40 tahun apalagi udah rambutnya warnanya apa? Putih. Warna rambutnya putih, bukan dicek, bukan, emang dari sononya. Itu kalau baru tumbuh udah gatal banget tuh pengen digaruk ya kan. Itu udah putih rambutnya, masih jauh masjid, masih jauh pengajian. Itu rambut udah nandain kita udah tua, umur kita udah nambah, nggak mau ibadah juga.
Kata ulama nih paling jelek-jeleknya orang. Sebab umur 40 tahun dia nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah kalau 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 35, 38 kita udah banyak maksiat, ya udah kita berubah tuh di umur 40 tahun. Orang nanti ditunggu umur 20 tahun di berubah apa kagak? Kagak juga. 25 kagak juga. 30 kagak juga. Umur 35 kagak berubah juga. 40 biasanya tuh mulai yang nggak ke masjid jadi ke masjid, yang nggak ngaji jadi ngaji. Itu biasanya umur 40 tahun. Tapi ada juga umur 10 tahun enggak juga, umur 20 tahun enggak juga, umur 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun masih malas juga ya datang ke masjid. Ini paling jeleknya orang, kata ulama. Makanya kita paksain supaya kita bisa istiqamah sholat di masjid dan bisa duduk ngaji, nimba ilmu untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tadi disebutkan kan oleh Habib Syafi'i dalam hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdi wal qiyamah sholat. Yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Yang sholatnya bagaimana, bener enggak gitu. Nggak ditanya tetangga kamu gimana, enggak. Tetangga kamu tuh banyak duit, beli mobil baru, enggak. Bangunannya megah, enggak. Yang ditanya tuh sholat kita. Bagaimana sholat kamu? Baik apa enggak? Kalau sholatnya baik, ya pertanyaan malaikat udah merendah. Man rabbuka, jawab kita. Wa man nabiyuka. Kita kan di sholat ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Emang bukan kita mau suka ngadep kiblat ya. Jadi kita tahu ya kiblat kita ke Ka'bah. Udah semuanya dijawab tuh. Akhirnya masuk sedalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat, ayo sama-sama sholat kita ini kita rajin. Apalagi sekarang udah di akhir-akhir zaman begini ya, kita tinggal deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi satu sama lain ya, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghasut, jangan saling mendzalimi. Kalau bisa saling membantu, saling membantu satu sama lain, saling merangkul satu sama lain ya, kemudian saling menyapa satu sama lain, karena ini adalah ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup kita nikmat, sama tetangga enak ya, sama keluarga rapi, sama tetangga rapi, itu enak hati kita. Tapi kalau ada kebencian sama orang, itu hati itu enggak tenang. Mikirin si fulan ya kan. Kalau hati kita bersih, insya Allah bahagiakan di dunia wal akhirat. Nah itu seperti itu tadi masalah sholat luar biasa. Dan sekarang kita akan bahas tadi sholat. Ini bahas di Fathul Qorib masih pembahasan istinja. Asal istinja ya, bersuci ya. Wal istinja wajibun ya. Bersuci itu hukumnya wajib. Cebok hukumnya wajib ya. Kalau nggak cebok sholat sah nggak sah. Ceboknya dulu bersihin tuh. Kalau banyak orang yang masuk neraka sebab najis, hati-hati tuh sama najis ya. Jangan, kemarin tuh nasihat dari Sofi, jangan anak kecil kencing sembarangan. Cara bagaimana ngelapinnya, ngilangin najis ya. Bagaimana caranya, ada caranya. Jangan dipel aja tuh semuanya. Akhirnya bukan malah suci. Wangi mah wangi apa? Wangi mall tuh apa tuh? Super pel ya. Iya, tapi kan itu masih najis. Harus ada ilmunya, harus tahu tata caranya menghilangkan najis yang benar. Apalagi bagi para bapak-bapak punya istri, bapaknya nggak bisa ngajarin, terus dulu hari Rebo datang. Ya nanti saya ajarin, Sofi ajarin juga bagaimana caranya supaya nanti kita ditanya, lu najis di sana orang sholat kagak diterima, lu bagaimana? Orang suami gua kagak ngajarin. Benar suaminya ditarik. Tadinya suaminya udah baik di surga. Akhirnya apa yang terjadi? Ditarik tuh suaminya. Sini dulu. Kan? Well sini dulu. Lu waktu di dunia benar nggak ngajarin bini lu? Iya. Nggak ada yang bohong di sana nanti. Di sini sekarang kita bisa bohong. Di sana mah kagak ada. Semuanya nih kita artis. Ini artis, kita itu artis akhirat. Jadi semuanya ada PCD-nya. Tinggal nanti ayo sekarang tuh semuanya makhluk Allah udah dibangkitkan, di setel satu-satu. Untuk si fulan, wah si fulan
Waduh, sampai dia malu, saking malunya orang-orang lihat pekerjaan haram dia itu apa namanya tuh kulit-kulitnya rontok. Ngelihat pekerjaan dia, oh ternyata pakai gamis mulu tuh warna biru ya kan, pakai sorban, wah ternyata begini. Wah ternyata ini orang begini, itu dilihatin. Makanya kita itu kalau lihat TV tuh kita bakal kayak begitu. Ya lihat YouTube nih, live YouTube Al-Maki juga YouTube apa ini? Windy channel ya kan, Al-Maki channel itu semuanya kita kayak begini. Nanti ada videonya, nanti ada kasetnya, disetel satu-satu. Wah ini sih ini malu jambu ya kan, pantesan jambu gue hilang mulu. Nih orangnya nih, ya kan ketahuan nanti. Semuanya bakal terlihat, makanya harus hati-hati. Ya suruh anak kita, istri kita belajar biar kita nggak ditanya di akhir. Saya udah suruh dia belajar ngaji biar dia bisa, soalnya saya sibuk cari duit buat dia juga karena dia membawel kalau sebulan kagak dikasih duit marah-marah. Iyalah namanya bini ya kan, buat kita juga, buat anak kita juga. Oh buat ke Tanah Abang itu sisanya ya kan, yang penting buat kita makan. Dan itu hukum memberikan nafkah kepada anak istri hukumnya wajib. Kalau bapak gak memberikan nafkah kepada istri bapak haram dan berdosa besar. Bahkan udah ditaklik tuh, bila mana bapak, bila mana saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan maka jatuhlah talak. Hati-hati. Ya, 3 bulan hakim dia laporan jatuh talak. Ya kan? Bagaimana caranya pun kita memberikan nafkah. Makanya jangan diam baik di rumah. Ya, lama, longo, latat, pelotot di rumah jangan. Kayak kemana? Ke pos sebentar. Oh di pos kagak benar, pindah ke masjid. Oh di masjid kagak benar juga, pindah. Al harakah barokah katanya. Jangan diem mulu. Ya akhirnya bulukan. Ya kan? Nasi kalau didiemin mulu di mejikom kagak diangkat-angkat 3 hari bulukan enggak? Bulukan. Nah manusia seperti itu. Kalau diem mulu kagak mau gerak enggak dapat apa-apa. Kita disuruh ikhtiar. Disuruh ikhtiar mau jalan kemana ya? Makanya silaturahmi. Punya teman telepon. Ini anak enggak ada kerjaan nih. Coba mau main ke rumah ente. Kebenaran anak nyari kerjaan. Ente cebokin itu tuh gajah umpamanya. Udah bismillah ya kan. Yang penting mahala. Udah ente jagain kambing mau lebaran haji lumayan. Ya, kalau kambingnya laku, kalau nggak laku lumayan juga kambing buat ente. Alhamdulillah. Itu kan begitu. Kalau bergerak tapi silaturahim, minta pekerjaan, minta bisnis, tapi yang terpenting minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kuncinya kita bangun malam minta kepada Allah. Ya Allah, kok saya begini dulu ya Allah. Berikan jalan keluar nih urusan saya. Nih kok saya begini, ya maju mundur kan, mentok kan. Ya Allah, berikan saya jalan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam hari orang lagi pada tidur kita mengangkat tangan. Minta kepada Allah. Ngerenges kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tulus. 2 hari, 3 hari terus minta, 5 hari, seminggu ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang ceritain. Dia kerjaannya di proyek-proyek begitu. Ini asli orangnya masih ada di Masjid Al-Mu'minin. Dia kerja di proyek-proyek. Itu proyek-proyek itu biasanya jarang ibadah. Maaf, yang ibadahnya kan berapa orang. Cuman dia subhanallah emang dari Jawa ke sini dia nyari nafkah buat istrinya, tapi dia ibadahnya nggak ditinggalin, terutama subuhnya. Subuhnya tepat waktu. Yang lain nggak puasa, dia puasa. Dia berapa minggu udah kesel, udah lihat orang tuh nggak ibadah, cuma saya doang ya yang ibadah sholat subuh, yang lainnya dia minta ya Allah berikan saya pekerjaan supaya saya mudah ibadah. Seminggu terus dia berdoa sama Allah, itu udah tua, umurnya udah sekitar 45-an. Tiba-tiba langsung subhanallah Allah kasihkan dia pekerjaan jadi muazzin. Allah kasihkan dia pekerjaan jadi beres-beres di masjid, jadi ibadahnya subhanallah. Kalau ada keinginan kita bangun malam, kita doa kepada Allah, istiqomah, Allah kasih. Allah berikan apa yang kita inginkan. Yang penting kita benar-benar ya serius mintanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah engkau kepadaku, aku akan dijabah. Tapi istiqomah, jangan baru sekali Allah kagak kasih nih, udah gue malas bangun lagi, jangan kayak begitu. Minta lagi. Nih istri, ya Allah, punya istri pertama, pengen istri kedua, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah kasih jalan. Ya, kalau emang kita ada niatan, mintanya sama Allah, supaya mintanya apa? Memperbanyak umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintanya begitu, yang baik mintanya. Kalau baik insya Allah bininya yang nyariin. Abang mau nikah lagi, saya cariin. Ya, mau nyari lagi, saya cariin. Kalau nyari sendiri repot, misalnya kalau ketahuan ya. Kalau dicariin udah enak aja. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita bahas ya istinja. Istinja tuh cebok yang benar. Ya, cebok yang benar, yang bersih, pakai tisu doang boleh enggak Ustaz? Boleh, nanti kita bahas. Ya, hukumnya wajib minal baul, dari kencing, wal ghaid, dan juga berak. Ya, BAB atau BAK. Itu cebok yang bersih ya. Terus wal afdal ayyasanja bil ahjari, yang paling afdal ya cebok itu apa? Memakai batu. Ya, bersucinya memakai batu, ceboknya pakai batu. Batunya berapa Ustaz? Ya, 3 atau 1 batu yang ujungnya 3 gitu. Pakai batu dulu tuh. Jangan batu tampol baru nanti ledeh hidupnya. Ya, ini batunya yang lembut ya. 3 kali itu sunnah pakai batu. Kalau Bapak umpamanya saya ngirit air mau pakai batu, boleh, enggak apa-apa. Pakai batu aja kumpulin di rumah tuh. Jadi air enggak usah. Ya. Batu saya siapin di sini banyak, bawa ke rumah masing-masing. Nanti sandionya, jet pumpnya, apalagi tuh. Di sini apa namanya? Pakai apa? Bornya, listriknya awet. Kenapa? Karena pakai batu. Buang ke kali. Di sini makan enak, payalan deket. Buang ke payalan. Ya, nanti ngambil lagi payalan, colek-colek lagi. Cuman itu yakin pas saya bertamu ke rumah Bapak, sekeluarga bawa apa? Mau kentut, padahal nggak bersih. Ya, itu bisa pakai tisu, bisa pakai baju, bisa. Yang kasar-kasar, ya itu seperti itu. Sunnahnya pakai batu. Kemudian, ya setelah batu, sumayat tahu habil ma'i. Setelah memakai 3 batu, kemudian memakai air. Jadi pakai batu dulu sunnah. 1, pokoknya begini, 1, 2, 3. Udah gitu buang atau taruh, nanti cuci lagi, keringin, pakai lagi. Itu sunnah, ibadah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian wa yajuju ayyak tasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin, dan meringkas ya batu dengan air lebih baik mana? Yaitu lebih baik air. Ya, atau diringkas air aja dah. Yang enggak usah pakai batu. Atau batu aja nggak usah pakai air, boleh. Batunya doang, airnya nggak pakai, boleh. Air doang. Kita cebok pakai apa? Pakai air kan? Sekali-kali pakai batu. Sekali-kali pakai batu. Coba di rumah siapin batu. Pakai batu. Ya, itu ceboknya mau cebok apa namanya baul atau ghaid, pakai batu. Tapi kalau Pak Ija arad al-iktisar, ya, kalau mau iktisar, ya, ala hadima atas salah satu yang 2, fal ma'u afdalu, maka air lebih utama karena pakai air mah bersih. Kalau pakai batu bersih, cuman masih ada bau-baunya dikit ya. Tapi itu suci dan juga boleh. Nah, terus kemudian enggak boleh juga wa yazalimu istiqbalu kiblat. Enggak boleh harus menjauhi ketika kita berak, buang air besar, buang air kecil menghadap ke kiblat. Yang hadapnya ke kiblat tuh di payalan, yang hadapnya kiblat itu haram, enggak boleh. Karena kiblat ini buat apa? Buat sholat. Makanya kalau bikin kamar mandi ini, saya kamar mandi ini salah nih yang bikin ini. Ini yang bikin kamar mandi saya ini salah, ini WC ini. Cuman makruh, nggak jadi masalah sebab ada dinding, ada jidar. Yang nggak boleh itu yang nggak ada penutup. Cuman nggak bagus nih kayak begini nih yang dibangun ini nih.
Kamar mandi yang di sini nih nggak bagus. Jadi WC-nya ke kiblat walaupun nggak begini nggak bagus. Harusnya begini. Kiblatnya ke sini, WC-nya begini gitu. Ini mah enggak kayak ngadep kiblat gitu. Itu makruh karena ada tembokan, ada satir, ada penghalang, nggak jadi masalah. Cuman ahsannya lebih bagusnya jangan kayak begitu. Bedain tempat buang air besar ya dengan kiblat. Nggak boleh tuh hadap kiblat, wasid barha membelangin kiblat. Tapi di tempat apa? Bisahra'i, di tempat yang terbuka. Kalau tertutup mah nggak apa-apa. Cuman al-ahsan jangan. Saya banyak ke kamar mandi ulama, itu kamar mandinya luar biasa. Nggak ada yang ngadep kiblat gitu. Kalau kita mah orang-orang awam, yang penting mah pas dah. Nggak usah kiblat atau enggak, tuh namanya orang berilmu begitu. Dilihat dulu bikinnya kamar mandinya bagaimana caranya, mengikuti daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian juga harus menjauhi ya kalau kencing ya di air yang menggenang, ma'urafid. Jangan tuh, sebab nanti juga bahaya. Ya, airnya nyiprat ke kita atau yang lainnya. Kalau yang jalan enggak apa-apa. Jangan kencing juga berdiri tuh. Kalau kencing jangan berdiri. Ada tuh kata ulama, kalau gurunya kencingnya berdiri, muridnya kencingnya lari-lari. Ya, makanya guru itu jadi teladan, jadi uswah. Kalau guru minumnya berdiri, murid minumnya lari-lari atau jalan lah gitu. Ya, harus jadi uswah, harus jadi contoh. Terus nggak boleh juga tahta sajaratil munsyirati, di bawah pohon yang berbuah. Jangan tuh kita kencing gitu. Ya, nanti buahnya kagak enak, bukan begitu. Nanti orang pada gitu ada najis dan yang lainnya, ya nggak boleh itu. Di pohon-pohon yang nggak boleh. Ini kalau taksi di mana? Di ban. Taksinya berhenti, di bannya dia kencing. Kalau di pinggir tol lagi. Banyak kata, banyak kayak begitu. Itu nggak boleh juga. Terus kemudian jangan juga menghadap ya ke matahari. Nggak boleh tuh menghadap matahari, dan juga nggak boleh menghadap apa? Al-qamar, yaitu bulan. Dan juga nggak boleh membelakangi matahari, membelakangi bulan. Ini jangan, harus diantisipasi. Supaya apa? Supaya kita mengikuti daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nggak boleh di jalan, di jalan jangan. Ya kalau dulu bocah mah di jalan, ini bapak-bapak banyak di jalan juga, dingin. Ya cer aja ya kan, ada begini jangan. Cari kamar mandi. Di sawah umumnya pangseng, ya udah kelanggar dulu, langgar kencing, udah beres kamar mandi. Ya. Ini mah enggak, lagi melak buncis ya kan, pengen kencing, udah buncisnya kencingin. Ini enggak boleh, ya. Harus dijaga adat, akhlak, semuanya. Ajaran Islam itu ada adatnya, ada akhlaknya. Kamar mandi, masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi baca doa juga ghufranaka alhamdulillahi ajaba anil adza wa afani. Itu begitu. Itu dididik kita ya oleh para guru ya, mereka ya didikannya dari guru-gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nggak boleh ya di tempat teduh-teduhan, jangan tuh. Nggak boleh kita kencing di tempat yang teduh-teduhan, takutnya orang kan istirahat di situ. Ya, pas istirahat duduk ini bau hangser. Mending kalau bau hangsernya, bau air kencingnya enggak bau banget, ini udah makan jengkol sama pete. Ya kan, jengkol sama pete bau banget, ya kan. Akhirnya mengganggu, karena najis kita tanggung jawab. Jangan. Terus nggak boleh yang lubang-lubang begitu. Takutnya ada kalajengking ya, nyamber ke kita digigit baru gitu ya. Ya kan, jangan ke lubang-lubang, takutnya ada semut di situ dan yang lainnya. Itu nggak boleh juga, harus berhati-hati. Terus kemudian pasal waladhiyan kudulu, dan selanjutnya itu pasal yang membatalkan kepada wudu. Udah segitu aja. Bagaimana kemarin saya janji kita akan baca istighosah. Jadi ini ada waktu 15 menit kita baca istighosah ya, supaya